oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat. Pagi ini di halaman kantor Bupati tanggal 28 Mei 2020 saya beserta seluruh tim gugus tugas Kabupaten Kaimana mau menyampaikan hasil Ya Allah. tes swab yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Jayapura terhadap sampel yang kita kirim pada tanggal 21 Mei yang lalu. Terdiri dari 36 sampel, itu artinya 36 orang. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini sementara ini ada di ruang isolasi Aduh, takut yang kita sebut dengan karantina di Balai Pertanian Kabupaten Kaimana. Belum termasuk 1-2 orang yang tidak mau masuk di karantina Balai Pertanian. Mereka ada di luar. Ya Allah. Dan kalau ada di luar itu para medis kita itu susah untuk memonitor pergerakan mereka. Itu juga jadi blunder untuk jika kita bicara penyebaran ini. Sebelum saya menyebut hasilnya, saya mau menjelaskan sedikit kronologi supaya masyarakat juga tahu. Kemarin lewat video kongres dengan Bapak Gubernur, saya saran kepada Bapak Gubernur, Bapak jangan bilang hanya negatif atau positif. Bapak bilang juga tahapan ini. Karena sampai ke ujung jalan sana itu ada langkah pertama yang dilakukan. Langkah pertama itu yang saya ceritakan. Sehingga penanganan hal ini bukan sekedar kita kirim dan lebar hasil. Saya lanjut, pada tanggal 21 April 2020, kurang lebih 2 bulan lalu, telah dilakukan rapid test pertama kepada yang bersangkutan yang nanti saya sebut inisial. Ya ampun. Para wartawan, seluruh pegawai negeri yang kita larang berjalan malam tapi masih seenak perut berjalan, masyarakat yang ada di wilayah dalam kantor ini, saya, Pak Dandim, Pak Kapolres, Ketua DPRD, Pak Wakil Bupati, kita semua mau menjaga supaya telur ini jangan dia jatuh. Tiap malam kami ada di kantor ini hanya untuk menjaga jangan telur ini jatuh. 36 telur yang kita jaga di sarang ini jangan sampai dia pecah di bumi Kaimana. Hari ini ada yang sudah pecah. Ya Allah. Dan pecahan itu kalau saudara-saudara tidak disiplin akan mendapat pecahan. Wah, itu merinding. Telur yang sudah pecah ini pada tanggal 21 Maret sudah dilakukan rapid test. Dan hasilnya reaktif. Ya. Kita tidak bisa langsung kirim sampel ke Laboratorium Kesehatan Daerah tanpa tahapan ini. Karena yang bersangkutan punya hasil itu reaktif berdasarkan tes rapid, maka sesuai protokol medis yang bersangkutan wajib masuk karantina. Maju karantina ini supaya diberi asupan gizi, diberi vitamin, daripada di luar itu tidak bisa dikendalikan. Itu mereka yang ada di Balai Pertanian. Tapi sesuai dengan protokol medis, tidak bisa hanya 1 kali rapid test. Ada yang meminta supaya setiap hari dilakukan rapid test. Ini protokol medis tidak menganjurkan itu. Seseorang tanggal 21 dilakukan rapid test, itu nanti 10 hari kemudian lagi. Tepat pada tanggal 2 Mei 2020 dilakukan rapid test yang kedua oleh yang bersangkutan dengan teman-teman 35 orang yang lain. Hasil rapid test itu masuk dalam kategori reaktif. Tuhan. Sorry saya ulangi, tanggal 2 Mei lalu
Itu rapid test yang kedua. 2 Mei. Karena laboratorium kesehatan daerah yang ada di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Kirim maka ya, pada Pak. tanggal 21 Mei lalu, bersama dengan 35 orang yang lain yang hari ini ada di Balai Pertemuan, Balai Pertanian. Itu 36 orang ini diambil lendir hidung dan lendir tenggorokannya untuk pemeriksaan swab di laboratorium kesehatan daerah di Jayapura. Kalau lihat pesawat ada yang terbang itu hanya untuk membawa lendir hidung dan lendir tenggorokan dari 36 yang beratnya itu tidak sampai 1 kilo. Berita duka itu kami terima tadi malam. Ih. Pada tanggal 27 Mei 2020, tepat pukul kurang lebih 20.00 di depan kantor bupati ini, saya sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Kaimana dilaporkan oleh para medis yang mendapat telepon dari Jakarta setelah dikonfirmasi oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Papua. Memberi laporan secara resmi bahwa dari 36 sampel yang kita kirim, 1 dinyatakan positif. Saya ulang, saya tekankan. Dari 36 sampel lendir, tenggorokan, dan hidung dikirim untuk analisa swab di laboratorium Jayapura, Kabupaten Kaimana dinyatakan 1 positif. Pecah telur. Atas nama, saya tidak bisa sebutkan nama secara resmi. Inisialnya Tenggo Golf. TG. TG. Umur 23 tahun. Ih, masih muda. Laki-laki. TG. Barang itu sudah ada di sekitar kita. Banyak orang tidak percaya dengan virus corona ini. Tapi sejak semalam pukul 24.00 kami dilaporkan oleh para medis telah mendapat telepon resmi dari BNPB Jakarta bahwa dari 36 sampel itu 1 dinyatakan positif. Dengan demikian, menjadi tugas gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kaimana. Pada kesempatan yang baik ini, saya memintakan kepada masyarakat yang ada di kabupaten ini untuk meningkatkan kedisiplinannya. Yang kita minta hanya disiplin saja. Jikalau tidak mau mati, saya garis bawah. Jikalau tidak mau mati, Meminta kedisiplinan masyarakat di Kabupaten Kaimana, mengikuti protokol medis penanganan COVID-19 yang berlaku di seluruh dunia, tidak hanya untuk Kabupaten Kaimana. Jika kita mau memblok bahwa yang positif di Kabupaten Kaimana sampai berakhirnya penyakit ini, virus itu hanya 1 ini. Tapi kembali lagi kepada kita semua. Soal disiplin, soal dengar-dengaran, itu ada di kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, sampai dengan detik ini tidak ada obat untuk menyembuhkan penyakit ini. Yang bisa dikasih adalah suplemen saja. Saya garis bawahi. Sampai hari ini tidak ada obat di Indonesia untuk menyelesaikan penyakit ini. Yang ada adalah pemberian asupan yang baik, suplemen yang baik. Lalu kita melokalisir, jangan sampai penyebaran ini kemana-mana. Itu adalah menjadi tugas saya dan saudara-saudara. Kami tidak bisa kerja sendiri. Kalau saudara-saudara juga mau menjadi garam dan terang dunia, tolong juga
Yang diminta itu hanyalah disiplin dan dengar-dengaran. Yang kedua, dengan pengumuman resmi melalui konferensi pers ini, yang bersangkutan akan kami rawat. Kami tidak tinggal diam meninggalkan yang bersangkutan ini. Ibu bapak, kalau ini betul terjadi dan sudah terjadi, penyebaran virus ini semakin aneh. Saya tidak harus memberikan biodata yang detail, tetapi kalau ini yang terjadi di Kalimantan, penyebarannya ini sedikit lucu, aneh. Dia serah kepada orang yang sebetulnya salah sasaran, tapi terjadi. Yang bersangkutan akan kami rawat. Siapa yang merawat? Para medis. Bagaimana keselamatan para medis ditanggung oleh para medis itu? Karena merawat yang terinfeksi positif itu harus ada protapnya. Tidak mungkin adik-adik para medis ini begitu saja pergi terus menangani, itu sudah tidak bisa dilakukan. Saya jelaskan ini supaya tolong disiplin dan dengar-dengaran itu saja. Tiap malam masih ada adik-adik kita mabuk, pacaran, bikin video porno di pantai situ. Ya Allah. Beragama dia. Ada. Laki-laki dua semalam membuka dada perempuan ini buat video. Ya salah. Di kabupaten ini itu terjadi hal-hal yang mesum. Ih. Habis ini kami akan rapat langkah-langkah teknis apa yang kita harus atasi saudara kita yang terpapar, karena dia juga saudara kita, supaya dia bisa sembuh dan tidak menyebar kepada saudara-saudara kita yang lain. Sekaligus kita putus mata rantai ini. Yang ketiga, dengan pengumuman resmi ini akan dilakukan tracking pada yang bersangkutan dan pasien ini, dan kita akan rapid test di mana dia bersentuhan. Kita runut lagi ke bawah. Kalau mau yang di bawah ini ditangani baik. Iya. Bukan saja sampai pada rapid test, tetapi juga perjalanan dia kemana saja, ketemu siapa saja, itu langsung diambil lendir tenggorokan dan hidung untuk dikirim lagi ke laboratorium untuk analisa swab di Jayapura. Yang terakhir, untuk isolasi, mengingat yang kami lakukan karantina di sana itu semua mau kabur dari tempat itu. Yang betah dengan COVID ini merubah pola hidup kita, itu harus kita akui. Begitu dia mau kabur. Kita tidak tahu COVID ini sampai kapan selesai. Tetapi masker ini, dulu kita tidak pakai masker, sekarang wajib hukumnya. Saya juga susah bernapas ini. Wajib pakai masker. Tapi sebagai pimpinan kalau tidak pakai masker, bagaimana dengan masyarakat? Makanya pola hidup berubah. Dulu kita bisa salaman, sekarang Gak bisa. diminta untuk jangan dulu. Bukan berarti tidak boleh, jangan dulu. Tidak merubah hubungan tali silaturahmi dengan sebuah jari dan tangan itu. Hati kita yang dibutuhkan oleh Tuhan, bukan sebuah tangan. Tangan kita najis, pegang di sana, kita berharap ini sudah betul sudah. Yang diharapkan dari Tuhan hati. Itu salah satu merubah pola. Yang bersangkutan akan diisolasi hanya dengan tujuan supaya stop sampai di situ, jangan menyebar ke tempat lain. Apakah masih layak untuk digunakan tempat di pertanian atau harus kita cari ruang isolasi yang lebih representatif?
Ibu Bapak sekalian, ini yang perlu kami sampaikan pada konferensi pers pada pagi menjelang siang ini. Banyak suara bilang barang tidak ada. Tepat pukul 12.30 lalu sampai dengan hampir pukul 13.00 ini, saya sebagai gugus tugas Kabupaten Taimana menyampaikan bahwa barang itu telah ada di wilayah kabupaten. Ya Allah. Selesai dari sini kami akan lapor kepada gugus tugas Provinsi Papua Barat. Taimana tidak zero lagi. Taimana sudah ada 1. Sedih. Apakah kita mau berdoa supaya stop 1 sampai di sini, atau mau menambah menjadi 2 dan 10 dan selanjutnya? Janganlah. Kedisiplinan dan dengar-dengaran kita. Takut. Semua kembali